Pagi itu matahari menyelinap malu-malu di sela tirai kamar sederhana milik Mira dan Dimas. Udara masih segar. Aroma kopi hitam baru saja diseduh, bercampur harum roti panggang yang hangat dari dapur kecil mereka. Di meja makan mungil, Mira sudah sibuk menyiapkan sarapan, mengenakan daster kuning pucat dengan rambut dikuncir longgar ke belakang. "Mas, bangun. Sarapannya nanti keburu dingin," ucap Mira lembut, membangunkan suaminya yang masih meringkuk di tempat tidur. Dimas menggeliat pelan, lalu tersenyum saat melihat wajah istrinya yang teduh. Tak butuh banyak alasan untuk jatuh cinta lagi padanya setiap pagi. Wajah Mira tak pernah menua di matanya. Penuh kelembutan, penuh kesabaran. Baru jam 7. Masih pagi, ya." Dimas menguap, tapi kemudian segera duduk dan menepuk pelan kepala Mira. Tapi karena dibangunkan istri tercinta, mana bisa nolak. Mira tertawa kecil. "Cepat mandi, ya. Aku panasin rotinya dulu." Rumah mereka kecil tapi nyaman. 2 kamar, ruang tamu sempit yang merangkap tempat kerja Dimas saat lembur, dapur sederhana, dan halaman depan yang hanya cukup untuk sepasang kursi dan pot bunga. Tapi bagi Mira, rumah itu surga. Setiap sudutnya disusun dengan cinta dan kerja keras. Pernikahan mereka sudah berjalan 4 tahun. Meski belum dikaruniai anak, Mira tidak pernah merasa kurang. Dimas pun selalu berkata bahwa yang penting mereka sehat dan bahagia. Namun belakangan, kata-kata itu terdengar seperti penghiburan semu. Dimas bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan swasta, sedangkan Mira membantu di toko roti milik tetangganya beberapa jam setiap hari. Hidup mereka sederhana, tapi penuh tawa dan saling menguatkan. Mira adalah tipe istri yang tidak banyak menuntut, pandai merawat rumah, pandai menahan marah, dan selalu mendahulukan orang lain. Satu-satunya yang belum sempurna, mungkin hanya satu, belum hadirnya seorang anak. Setiap bulan, Mira akan menunggu dengan harapan. Tapi selalu berakhir dengan kecewa diam-diam. Ia tak pernah menunjukkan sedihnya pada Dimas. Ia tahu, suaminya pun menahan kecewa dalam diam. Namun, ada satu hal yang lebih membuat Mira takut, tekanan dari luar. Terutama dari satu orang, Bu Yuni, ibu mertua yang tak pernah sepenuhnya menerimanya. 4 tahun, Mir. 4 tahun kamu jadi istri, tapi perutmu masih rata terus. Jangan-jangan, kamu mandul. Ucapan itu pernah dilontarkan Bu Yuni tepat di hadapan tetangga. Mira hanya diam, menunduk, menggenggam kain rok panjangnya erat-erat agar tak meledak dalam tangis. Dimas waktu itu hanya melirik ibunya sekilas, tapi tak berkata apa-apa. Mira memaklumi, Dimas selalu sulit melawan ibunya sendiri. Tapi Mira mengingatnya. Mengingat dengan sangat baik. Meski hubungan mereka dengan Bu Yuni tidak terlalu dekat, sebagai anak, Dimas tetap sering mengunjungi ibunya setiap akhir pekan. Kadang Mira ikut, kadang tidak. Setiap kali Mira datang, selalu ada sindiran yang diselipkan dalam obrolan. "Mira, kamu minum jamu penyubur enggak? Atau mungkin kamu yang harus diperiksa duluan? Soalnya anak laki-laki saya pasti subur. Dia sehat dan kuat." Mira tersenyum, meski hatinya tertusuk. "Iya, Bu. Insya Allah kami usaha terus." Usaha melulu tapi nggak ada hasilnya. Ya sama aja bohong. Dimas mendengarnya, tapi seperti biasa, diam. Mungkin karena sayang, atau karena takut membantah. Mira tak tahu. Ia hanya tahu bahwa sejak komentar-komentar itu makin sering muncul, Dimas pun mulai berubah. Awalnya halus. Dimas jadi lebih cepat pulang kerja, tapi langsung tidur. Mulai jarang menggoda seperti dulu. Sentuhan hangat di punggungnya setiap malam mulai jarang terasa. Mira mengira Dimas hanya lelah. Tapi kemudian ia sadar, bukan lelah fisik yang menyerang suaminya, tapi lelah batin karena terus-menerus ditekan untuk punya anak. Meski begitu,
Mira masih berusaha menjaga keharmonisan rumah. Setiap pagi ia tetap membangunkan Dimas dengan senyuman, menyiapkan bekal makan siang, bahkan menuliskan catatan kecil bertuliskan, "Semangat ya, Mas. Aku doakan selalu." Dimas membacanya. Kadang hanya melirik, tapi Mira tetap menulis. Suatu malam, setelah makan malam, Mira membuka pembicaraan. "Mas, aku mikir, gimana kalau kita periksa ke dokter bareng-bareng? Biar tahu masalahnya di mana." Dimas mengerutkan kening. "Periksa? Ngapain? Kita sehat kok." "Iya, tapi, ya siapa tahu ada sesuatu yang bisa dibantu sama medis, kan? Yang kayak gitu tuh buat orang yang udah frustasi. Mir, aku sih nggak mau ribet. Udah, kita jalani aja. Anak itu rezeki. Nanti juga datang sendiri." Mira mengangguk. Ia tak ingin berdebat. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu Dimas mulai enggan menghadapi kenyataan. Atau mungkin, takut akan menemukan sesuatu yang membuatnya kecewa. Beberapa hari setelah itu, Bu Yuni datang ke rumah mereka tanpa kabar. Seperti biasa, membawa suara keras dan wajah sinis. "Dimas, kamu ada di rumah?" "Loh, Bu? Kok nggak bilang mau datang?" tanya Dimas, menyambut ibunya di depan pintu. "Emak nggak perlu izin kalau mau datang ke rumah anaknya sendiri, kan?" jawabnya ketus. Pandangannya langsung menyapu Mira dari atas ke bawah. "Kamu belum hamil juga, ya?" tanyanya to the point, tanpa basa-basi. Mira menunduk. "Belum, Bu. Kami masih usaha." "Usaha terus. Tapi kamu itu umur udah lewat 30. Wanita kalau telat, ya susah punya anak. Apalagi kalau memang dari awalnya mandul." Kata itu, kata mandul, itu seperti pisau tajam yang ditusukkan tepat ke jantung Mira. Ia ingin bicara, ingin melawan. Tapi bibirnya keluh. Dimas hanya diam. Lagi-lagi diam. Malam itu, Mira menangis dalam diam. Di kamar mandi kecil, ia duduk memeluk lutut, merendam wajah di tangan, membiarkan air shower menghapus air matanya. Tapi air mata itu bukan hanya karena ibu mertua, tapi karena Dimas tak lagi melindunginya. Keesokan paginya, saat menyuapkan nasi ke piring Dimas, Mira berkata pelan, "Mas, aku boleh tanya sesuatu?" Kalau ternyata kita nggak bisa punya anak, Mas masih mau sama aku?" Dimas terdiam. Lama. 1 detik. 2 detik. 5 detik. Jawaban yang tak kunjung keluar dari mulut Dimas lebih menyakitkan daripada jawaban apapun yang bisa diucapkannya. Mira tersenyum, meski hancur. Ia tahu, cinta saja mungkin tak cukup. Beberapa minggu setelah itu, kehidupan mereka terlihat normal di luar. Tapi di dalam hati Mira, ada retak kecil yang terus membesar. Dimas makin sering pulang terlambat. Teleponnya lebih sering disembunyikan. Ia bilang pekerjaan di kantor sedang padat. Mira mencoba percaya. Tapi ada rasa takut yang terus membayangi. Apakah ini akhir dari cinta mereka? Apakah kesempurnaan cinta bisa runtuh hanya karena belum hadirnya seorang anak? Atau, apakah kesetiaan hanya bertahan selama kondisi ideal masih terpenuhi? Mira tak tahu jawabannya. Yang ia tahu, ia masih mencintai Dimas. Dengan segenap hati. Dan ia ingin percaya, bahwa suaminya pun masih memegang cinta yang sama. Tapi malam itu, saat Mira terbangun pukul 2 dini hari dan melihat tempat tidur di sampingnya kosong, ia turun ke ruang tamu dan mendapati Dimas duduk sendiri dalam gelap. Rokok menyala di jari, matanya kosong menatap televisi yang bahkan tidak dinyalakan. Mira mendekat, pelan. "Mas, belum tidur?" Dimas hanya mengangguk kecil. "Kamu kenapa?" Dimas menoleh. Pandangannya tajam, tapi tidak marah. "Justru lelah. Kita harus bicara, Mir.
Kalimat itu terdengar seperti lonceng kematian dalam kepala Mira. Tubuhnya gemetar, tapi ia duduk di sebelah Dimas, mencoba tegar. Aku capek, Mir. Capek lihat emak terus-terusan nyalahin kamu. Nyalahin aku juga. Capek ditanya kapan punya anak. Capek pura-pura semuanya baik-baik aja. Mira menahan napas. Hatiku seperti disayat. Terus, maksud Mas? Bisiknya. Aku cuma butuh waktu. Buat mikir. Buat tenangin diri. Mungkin kita perlu jarak dulu. Dan saat itu, Mira tahu bahwa cinta yang dulu terasa sempurna perlahan mulai runtuh. Namun, senyum di wajah Mira mulai memudar, perlahan terkikis oleh luka yang tak terlihat tapi terus menganga setiap hari. Luka itu bernama sindiran, datang dari seseorang yang seharusnya menjadi ibu keduanya, Bu Yuni. Pagi itu, saat Mentari masih malu-malu menampakkan diri di balik jendela dapur yang dipenuhi embun, Mira sedang mengiris bawang merah sambil sesekali mengusap air mata yang menetes. Bukan karena bawangnya, tapi karena kata-kata Bu Yuni yang semalam masih terus terngiang di telinganya. Sudah 4 tahun menikah, tapi cucu satu pun belum juga hadir. Apa sih yang kamu makan, Mir? Sayur doang? Badan aja kurus begitu. Lihat tuh tetangga sebelah, baru setahun nikah, anaknya udah 2. Sindiran itu dilempar Bu Yuni sambil tertawa kecil, seolah hanya candaan. Tapi Mira tahu, itu bukan sekadar canda. Itu luka yang dibungkus plastik humor. Dimas saat itu hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya, seolah kata-kata ibunya adalah angin lalu. Tapi bagi Mira, itu adalah badai. Ia menunggu, berharap Dimas akan menggenggam tangannya atau berkata, "Ibu, jangan bicara begitu." Tapi yang ia dapati hanya wajah suaminya yang menunduk, memilih aman. Dan luka Mira makin dalam. Siang itu, Mira menyiapkan makan siang dengan wajah yang dipaksakan tetap ramah. Dimas baru saja pulang dari toko tempat ia bekerja sebagai supervisor logistik. "Mas mau makan sekarang?" tanya Mira lembut. Dimas mengangguk. "Iya. Lapar banget. Tadi kerjaan numpuk banget." Mira menghidangkan semangkuk sop buntut kesukaan Dimas, dengan nasi hangat dan sambal terasi. Ia berharap makanan itu bisa sedikit mencairkan suasana hati mereka. Tapi sebelum Dimas bisa menyuapkan sesendok nasi, langkah kaki Bu Yuni terdengar memasuki ruang makan. "Wah, tumben kamu masak enak begini, Mir," ujar Bu Yuni dengan nada setengah meremehkan. "Jangan-jangan kamu berharap makanan ini bisa bikin kamu subur ya?" Mira tercekat. Sendok di tangannya nyaris terjatuh. Dimas menoleh cepat ke arah ibunya. "Bu," katanya pelan, nyaris tak terdengar. "Apa?" "Ibu cuma ngomong biasa. Biar Mira termotivasi. Kalau udah berusaha semua tapi nggak ada hasil, ya mungkin memang takdirnya begitu. Mungkin Mira itu, ya memang gak bisa kasih cucu buat ibu." Kata-kata itu seperti palu godam menghantam kepala Mira. Ia ingin berdiri dan pergi dari meja makan. Tapi ia hanya bisa menunduk, menggenggam erat roknya di bawah meja, menahan air mata agar tidak tumpah. Dimas masih diam. Ia hanya memainkan sendoknya, kemudian mulai makan tanpa berkata apa-apa. Malam harinya, setelah Bu Yuni masuk ke kamarnya, Mira duduk di samping Dimas yang sedang menonton televisi. Suara dari layar terdengar sayup karena volume yang kecil, sementara suara dalam hati Mira begitu lantang. "Mas," panggilnya lembut. "HM." "Aku," kepikiran terus kata-kata ibu. "Yang mana?" "Yang soal anak. Soal, aku nggak bisa kasih cucu," katanya. Dimas menarik napas panjang. "Udahlah, Mi. Ibu memang begitu. Kamu jangan dimasukin hati." "Tapi aku manusia, Mas. Aku punya hati. Aku capek dituduh terus. Padahal aku juga pengen punya anak. Kita belum rezeki aja."
Mi. Nggak usah terlalu dibawa pusing. Tapi Mas, gimana kalau kita coba periksa? Bareng-bareng ke dokter. Cek kesuburan kita. Biar jelas masalahnya di mana. Wajah Dimas langsung berubah. Ia mengalihkan pandangannya dari televisi ke Mira. Periksa segala? Kamu mikirnya udah sejauh itu? Ini bukan soal sejauh apa, Mas. Ini soal kita. Soal rumah tangga kita. Aku cuma ingin tahu, dan kalau memang ada masalah, kita bisa atasi sama-sama. Dimas mendengus pelan, lalu berdiri. Ngapain sih terlalu mikirin omongan ibu? Aku sih nggak masalah walau kita belum punya anak. Toh kita masih bisa usaha. Tapi usaha tanpa tahu akar masalahnya juga percuma. Mas, Mira mencoba bertahan. Dimas menatapnya sejenak, lalu berkata datar. Aku capek, Mi. Jangan bahas ini sekarang. Mira hanya bisa memandangi punggung Dimas yang berlalu masuk kamar, meninggalkannya sendirian dengan hati yang makin rapuh. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Sindiran Bu Yuni makin tajam, makin sering. Kadang dibalut dengan kata-kata seperti gurauan, tapi lebih sering terdengar menyakitkan. Kamu tahu, Mir, dulu teman ibu mandul. Tapi akhirnya suaminya nikah lagi. Langsung punya anak dari istri barunya. Mungkin memang takdirnya gitu ya. Mira diam. Tapi matanya tak bisa lagi menyembunyikan luka. Sore itu, Mira memberanikan diri bicara pada Bu Yuni di dapur. Ia ingin menjernihkan suasana. Bu, maaf kalau Mira belum bisa kasih cucu. Tapi Mira sudah berusaha. Mira juga kepikiran kok, Bu. Bu Yuni meletakkan centong di atas piring dan menatap Mira dengan mata menyipit. Usaha? Kamu kira nyuci piring, masak, bersihin rumah itu bisa bikin kamu hamil? Perempuan zaman sekarang harusnya tahu cara bikin suaminya betah. Bukan cuma duduk nunggu keajaiban. Mira menggigit bibirnya, menahan napas. Maaf, Bu. Udah. Ibu juga udah capek. Ibu cuma pengen cucu. Masa itu aja susah banget? Dimas itu anak satu-satunya. Gak heran kalau kamu gak bisa. Ibu harus cariin dia perempuan lain yang subur. Darah di tubuh Mira serasa berhenti mengalir. Nafasnya tercekat. Apa maksud ibu? Ya udah jelas. Ibu udah pernah ngobrol sama Dimas. Kalau kamu terus-terusan gak bisa kasih anak, ibu suruh dia nikah lagi. Masa kamu mau tahan anak ibu hidup tanpa keturunan? Saat itu, Mira merasa bumi di bawahnya retak. Ia berdiri perlahan, tak berkata apa-apa. Tapi matanya mulai berkaca-kaca. Ia mundur, lalu berbalik ke kamarnya. Dimas baru pulang dan berdiri di ruang tamu, melihat Mira melewatinya dengan wajah basah air mata. Mi, kamu kenapa? Mira tidak menjawab. Ia masuk kamar dan menutup pintu. Dimas bergegas ke dapur. Ibu, tadi Mira kenapa? Bu Yuni mencibir. Cuma ngobrol biasa. Ibu bilang mungkin udah saatnya kamu mikir nikah lagi. Masa kamu rela hidup nggak punya anak? Dimas terdiam. Ada gejolak di dadanya, tapi juga ada keraguan. Di satu sisi, ia mencintai Mira. Tapi di sisi lain, tekanan dari ibunya makin besar. Malam itu Mira menangis dalam doa panjang. Ia memohon agar Tuhan memberinya kekuatan. Agar rahimnya diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa ia mampu. Tapi lebih dari itu, ia memohon agar rumah tangganya tidak hancur hanya karena satu hal, keturunan. Namun malam yang tenang itu justru dipecah oleh suara ketukan di pintu kamar. Dimas masuk, duduk di pinggir ranjang. Mi, tadi ibu ngomong apa ke kamu? Mira menoleh, suaranya serak. Mas, ibu nyuruh kamu nikah lagi. Dimas tertunduk. Iya. Ibu memang sempat ngomong soal itu. Mata Mira menajam.
Dan Mas diam saja. Aku bingung, Mi. Ibu terus desak aku. Aku juga stres. Lalu, apa Mas mulai berpikir itu ide bagus? Dimas tidak menjawab. Mas, suara Mira bergetar. Aku cuma pengen kita bahagia. Tapi kalau kita terus begini, nggak ada jalan keluar. Jadi Mas menyerah. Aku nggak tahu, jawab Dimas pelan. Jawaban itu seperti pengakuan tak langsung bahwa cinta mereka sedang diuji oleh ketidakpastian dan tekanan. Mira hanya bisa menatap suaminya dalam diam. Hatinya remuk. Keesokan harinya, Mira memutuskan sesuatu. Ia pergi ke klinik sendiri. Diam-diam. Tanpa memberitahu Dimas. Ia ingin tahu kebenaran. Ia ingin tahu apakah memang tubuhnya yang salah. Apakah memang dirinya yang tidak layak menjadi ibu? Setelah pemeriksaan yang cukup panjang dan melelahkan, dokter memberikan hasil sementara. Secara medis, kondisi kamu normal, Bu Mira. Tidak ada kelainan signifikan. Tapi tentu, kesuburan tidak hanya dari pihak istri. Suami juga harus diperiksa untuk kepastian. Mira tersenyum pahit. Jawaban itu seperti membangunkan dirinya dari tidur panjang. Selama ini ia menerima semua tuduhan, semua cibiran, semua tekanan. Padahal belum tentu kesalahan itu miliknya. Ia pulang dengan hati penuh tekad. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin hanya diam. Ia ingin membela dirinya sendiri. Dan malam itu, saat Dimas pulang, Mira sudah menunggunya di ruang tamu dengan amplop hasil pemeriksaan di tangan. Mas, aku sudah periksa ke dokter. Ini hasilnya. Dimas terkejut. Kamu ke dokter? Kenapa nggak bilang? Aku ingin tahu jawabannya sendiri. Dan Mas juga harus tahu. Bukan cuma aku yang harus diperiksa. Kita berdua. Dimas menatap hasil itu. Kemudian menatap Mira. Mas, kalau Mas tetap ingin dengar kata-kata ibu dan mulai percaya bahwa aku penyebab semua ini, silakan. Tapi jangan minta aku untuk terus diam. Untuk pertama kalinya, suara Mira begitu tegas. Tegas namun tetap lembut. Dimas tak bisa menjawab. Tapi di matanya mulai muncul keraguan yang selama ini ia abaikan. Dan malam itu, rumah mereka terasa sunyi. Bukan karena tak ada suara. Tapi karena ada luka yang akhirnya terlihat jelas. Dan tak bisa lagi disembunyikan. Aku lelah, Mir. Mungkin kita nggak cocok. Kalimat itu terdengar seperti palu godam yang menghantam dada Mira. Dia terdiam di ruang tamu yang kini terasa begitu asing, dingin, dan penuh jarak. Dimas tidak menatapnya saat berkata begitu. Pandangannya justru tertuju pada layar ponsel, seolah-olah Mira tak lebih dari angin lalu. Apa maksudmu, Mas? Suara Mira lirih, gemetar, nyaris tak terdengar. Tapi dadanya bergetar hebat, penuh dengan rasa tak percaya. Kita baru menikah 2 tahun. Kenapa tiba-tiba kamu bilang begitu? Dimas menghela napas berat. Ia bersandar di sofa, meletakkan ponsel di atas meja. Aku capek, Mir. Hidup kita gini-gini aja. Kamu juga tahu sendiri. Sampai sekarang kita belum dikaruniai anak. Dan tiap hari harus dengar mama ngomel ini itu. Mira menelan ludah. Hatinya seakan disayat. Jadi ini soal anak. Bukan cuma itu. Dimas menjawab cepat. Kamu terlalu sensitif. Terlalu diam. Terlalu lemah. Mira membelalakan mata. Aku lemah karena nggak melawan ibu? Aku diam karena aku masih menghormatimu. Mas, aku pikir aku sedang menjaga perasaan kita berdua. Perasaan kita. Dimas menatap Mira, kali ini dengan sinis. Kamu lebih peduli sama perasaanmu sendiri, Mir. Mira menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. Aku selalu berusaha, Mas. Aku nggak pernah berhenti berdoa.
berusaha jaga rumah ini, jaga kamu. Tapi kalau kamu sendiri udah ngerasa nggak cocok, lalu aku ini siapa buatmu sekarang? Dimas berdiri tanpa menjawab. Ia mengambil jaketnya yang tergantung di dekat pintu. Kamu mau kemana? Tanya Mira cepat. Keluar. Perlu sendiri, jawab Dimas datar. Jangan tunggu. Brak. Pintu rumah tertutup keras, meninggalkan keheningan yang menusuk. Mira terduduk lemas di lantai. Tangisnya pecah tak terbendung. Dia memeluk lututnya sendiri, mencoba meredam rasa sakit yang semakin hari semakin menumpuk. Sejak malam itu, Dimas benar-benar berubah. Ia makin jarang pulang. Bila pun pulang, hanya sebentar, mandi, ganti baju, lalu pergi lagi dengan alasan pekerjaan atau butuh ruang. Mira mencoba berpikir positif. Tapi tidak mudah saat setiap kali ia menghubungi Dimas, panggilannya tak dijawab, dan pesannya hanya dibalas dengan singkat atau bahkan diabaikan. Pagi itu, Mira menyajikan sarapan, berharap Dimas akan duduk dan makan bersamanya. Tapi saat pintu terbuka, yang muncul justru Bu Yuni. Assalamualaikum, sapa Bu Yuni dengan suara tinggi, seperti biasa. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung masuk. Waalaikumsalam, Bu. Mira berdiri, mencoba tersenyum. Apa itu? Tumis kangkung? Astaga, Mir. Kamu itu masak juga nggak bisa yang layak. Bu Yuni langsung menghampiri meja makan dan memeriksa isi piring dengan ekspresi sinis. Saya pikir Dimas suka, Bu. Dia biasa minta dibuatkan ini, jawab Mira pelan. Dia minta bukan berarti dia suka. Dia kasihan aja sama kamu, ejek Bu Yuni. Udah nggak bisa ngasih cucu, masak juga gitu-gitu aja. Mira menunduk. Mulutnya ingin membalas, tapi hatinya masih ingin menjaga kehormatan ibu mertuanya. Lagi pula, dia tahu jika ia melawan, Dimas pasti akan membelanya, membela ibunya. Sudah, nggak usah banyak alasan. Ini rumah anak saya juga. Saya bebas datang kapan saja. Lanjut Bu Yuni sambil meletakkan tasnya di sofa. Mulai sekarang, saya yang atur rumah ini. Biar hidup kamu juga ada gunanya. Hari itu, Bu Yuni seakan mengobrak-abrik semua aturan rumah. Semua barang dipindahkan sesuka hati, baju-baju disortir ulang, bahkan dapur diacak-acak dengan dalih, menata ulang. Mira hanya bisa mengikuti, meski hatinya tercabik. Sore harinya, Mira mencoba menelepon Dimas. Mas, aku boleh bicara sebentar? Suara Mira lembut, nyaris ragu. Aku lagi sibuk, jawab Dimas singkat. Tapi ibu. Aku bilang sibuk, seru Dimas sebelum menutup teleponnya. Mira menggigit bibir, menahan air mata. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Hubungannya dengan suami memburuk, dan kehadiran Bu Yuni hanya memperparah keadaan. Malam itu, Mira memberanikan diri menunggu Dimas pulang. Pukul 10 malam, Dimas baru masuk ke rumah dengan wajah letih. Mas, panggil Mira, berdiri di depan pintu kamar. Dimas menoleh sekilas. Apa lagi? Aku minta maaf kalau selama ini aku banyak salah. Tapi aku mohon, kita jangan saling diam. Kita bisa bicarakan semuanya, kan? Dimas terdiam. Ia menatap wajah istrinya, tapi yang terlihat hanya kebingungan dan keraguan. Lalu ia berkata dengan suara datar, aku udah nggak tahu perasaanku sekarang, Mir. Semuanya kosong. Mira menatap suaminya penuh harap. Kalau kosong, kita isi lagi sama cinta yang dulu pernah kita punya, Mas. Aku nggak nyerah, karena aku percaya, rumah tangga kita masih bisa diselamatkan. Tapi Dimas justru menatap ke arah lain. Kadang, sesuatu yang rusak lebih baik ditinggalkan, daripada terus disambung tapi nggak pernah utuh lagi. Mira terdiam. Itu bukan Dimas yang dulu ia kenal. Dimas yang dulu hangat, penuh perhatian,
dan selalu melindunginya dari siapapun. Kini laki-laki itu seperti orang asing, dan Mira tak tahu lagi harus berpegangan pada apa. Beberapa hari kemudian, Bu Yuni kembali datang. Kali ini dengan pembicaraan yang lebih menusuk. "Mir, kamu itu cantik, sopan, tapi sayang, kamu mandul." Mira tercekat. "Maaf, Bu. Saya rasa itu belum pasti. Saya dan Dimas belum periksa secara medis." "Ah, sudah. Kamu tuh udah umur segini, belum punya anak, ya pasti dari kamu. Saya sudah cek silsilah keluarga, dari pihak Dimas nggak ada yang mandul." Mira menguatkan dirinya. "Tapi saya siap, Bu. Saya dan Dimas bisa coba promil." "Sudah terlambat, Mir. Saya nggak mau Dimas tambah tua dan nggak punya keturunan. Saya sudah carikan calon istri kedua untuk Dimas, yang masih muda dan jelas subur." Mira menahan napas. Seluruh tubuhnya gemetar. "Ibu serius?" "Sangat serius," jawab Bu Yuni dengan mantap. "Dan Dimas juga mulai setuju. Hanya saja dia masih kasihan sama kamu. Tapi kalau kamu pintar, kamu tahu diri. Mundur pelan-pelan, tanpa drama." Hari itu, Mira merasa dunia runtuh. Di malam yang sama, Mira memutuskan untuk mengemasi sebagian barangnya. Ia menulis sepucuk surat untuk Dimas. Bukan surat perpisahan, tapi surat yang mencurahkan segala isi hatinya. "Mas Dimas, aku menikah denganmu karena aku percaya kita bisa melewati segala ujian bersama. Tapi jika hatimu sudah berubah, dan kau merasa aku bukan lagi rumah yang kau cari, aku hanya bisa mengikhlaskan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku terlalu mencintaimu untuk memaksamu tetap di sisiku. Jika suatu hari kau menoleh ke belakang dan mencari rumah itu lagi, aku mungkin masih ada. Tapi mungkin juga tidak. Mira." Mira memandangi surat itu lama, sebelum meletakkannya di atas meja. Dengan langkah berat, ia keluar dari rumah yang dulu dibangun dengan harapan dan cinta. Kini, yang tersisa hanyalah reruntuhan kepercayaan. Itulah yang dirasakan Mira saat surat gugatan cerai datang beberapa hari kemudian. Bukan diserahkan langsung oleh Dimas, melainkan lewat seorang kurir. Di dalamnya, terselip secari kertas yang dingin, legal, dan penuh bahasa hukum. Tak ada permintaan maaf. Tak ada penjelasan. Hanya satu alasan yang disebutkan, tidak dapat memberikan keturunan. Mira terdiam lama. Tubuhnya membeku saat membaca tiap kalimatnya. Padahal, dia belum pernah sekalipun menjalani pemeriksaan kesuburan. Dimas pun tidak. Tapi vonis itu sudah dijatuhkan sepihak. Dan lebih menyakitkan lagi, ditulis secara resmi seolah-olah ia tak pernah menjadi bagian dari hidup Dimas. Tangisnya pecah di ruang kontrakan kecil yang kini jadi tempatnya bernaung. Bukan karena ia kehilangan Dimas, tapi karena ia merasa dihancurkan tanpa belas kasih. Semua perjuangannya selama 2 tahun pernikahan dibuang seperti sampah. Beberapa hari kemudian, sidang pertama digelar. Mira datang sendiri, mengenakan kerudung polos dan baju sederhana. Ia menunduk saat melintasi ruang sidang, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang sejak di perjalanan. Dimas datang bersama ibunya, Bu Yuni. Mereka tampak rapi dan tenang, seolah hanya datang untuk menyelesaikan urusan bisnis. Mira berdiri gugup saat hakim memintanya menjawab. Tapi sebelum ia sempat bicara, Bu Yuni lebih dulu bersuara dari kursi pengunjung. "Anak saya berhak bahagia, Yang Mulia. Istrinya tidak bisa memberi keturunan. Kami sudah menunggu 2 tahun. Itu waktu yang cukup untuk tahu kalau pernikahan ini tak bisa dipertahankan." Hakim mengerutkan alis, menoleh ke arah Mira. "Benarkah demikian, Saudari Mira?" Mira menatap lurus ke depan. Suaranya nyaris tak terdengar. "Kami belum pernah memeriksakan diri secara medis. Tidak ada bukti bahwa saya yang mandul."
Tapi hasilnya tetap saja nol. Bu Yuni memotong lagi. Kami sudah cukup bersabar. Bu Yuni, harap tenang, tegur hakim. Dimas hanya duduk diam, tidak menoleh sedikit pun ke arah Mira. Saat sidang selesai, keputusan pun dijatuhkan, cerai dikabulkan. Mira keluar dari ruang sidang dengan tubuh gemetar. Di luar gedung, ia terhenti sejenak, menatap langit mendung yang seakan turut berduka bersamanya. Ia menoleh ke belakang, berharap Dimas menyusul, berharap ada kata, maaf, atau sekadar, terima kasih. Tapi yang ada hanya punggung yang menjauh, digandeng oleh tangan ibunya. Hari-hari setelah perceraian itu jadi masa terberat dalam hidup Mira. Ia kembali tinggal di rumah kecil warisan almarhum ayahnya di pinggiran kota. Tidak ada kemewahan. Tidak ada bantuan. Tapi setidaknya, di tempat itu, ia bisa menangis tanpa merasa dihakimi. Ia mulai mencari pekerjaan. Dengan gelar sarjana yang sempat terbengkalai setelah menikah, ia mencoba peruntungan di toko buku sebagai kasir. Tak besar gajinya, tapi cukup untuk membeli beras dan membayar listrik. Setiap malam, ia duduk di beranda, memandang langit sambil memeluk dirinya sendiri. Terkadang angin malam membawa suara-suara kenangan, tawa Dimas, bisikan janji, dan tangis yang disembunyikan selama 2 tahun. Ia menyesal? Tidak. Tapi ia kecewa pada cinta yang tak setia, pada keluarga yang tak berperi kemanusiaan. 3 bulan setelah perceraian itu, kabar menyakitkan kembali datang. Dimas menikah lagi. Kali ini dengan wanita bernama Rania, pilihan Bu Yuni. Undangannya tersebar di media sosial. Dan dengan bangganya, Bu Yuni menulis, "Selamat untuk putraku Dimas dan menantuku tercinta Rania. Semoga segera diberi momongan." Pilihan ibu memang tak pernah salah. Mira melihat unggahan itu dari ponsel milik temannya di tempat kerja. Tangannya bergetar hebat. Ia tersenyum kecut. Secepat itu. Seolah dirinya tak pernah berarti. Tak lama, beberapa kenalan pun mulai bertanya padanya. "Mir, kamu tahu nggak kalau Dimas nikah lagi?" Katanya istri barunya cantik banget. Orang kaya juga. "Aku dengar mantan mertuamu seneng banget. Kayak akhirnya berhasil gitu." Mira hanya menjawab dengan anggukan. Senyumnya dipaksakan. Sementara hatinya kembali robek. Suatu malam, setelah sholat Isya, Mira bersujud lama. Dalam diam, ia menangis. "Ya Allah, aku sudah kehilangan segalanya. Tapi jangan ambil harga diriku. Jangan ambil kekuatanku untuk bertahan. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, kecuali engkau." Dan malam itu, ia merasa ada kekuatan baru yang menyusup ke dalam hatinya. Bukan dendam, tapi tekad. Bahwa ia tidak akan hancur karena perlakuan manusia. Bahwa ia harus bangkit, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Hari-hari berikutnya, Mira bekerja lebih giat. Ia mulai menabung dari hasil kerjanya sebagai kasir. Ia mengikuti kursus daring tentang manajemen usaha kecil, sambil menjual kue buatan sendiri di akhir pekan. Dengan tekun, ia membangun usaha kecil-kecilan, kedai kopi rumahan di halaman depan rumahnya. Pelanggannya mulai berdatangan, anak-anak muda, tetangga, bahkan dosen dari kampus terdekat. Nama kedainya sederhana, Kopi Mira, dengan moto yang ia tulis sendiri di papan tulis kecil. Diseduh dari luka. Disajikan dengan harapan. Tak disangka, tempat itu mulai ramai. Mira bahkan diliput oleh salah satu media lokal sebagai perempuan tangguh yang bangkit dari kegagalan rumah tangga. Ia mulai tersenyum lebih sering. Ia mulai merasa hidup kembali. Dan di saat itulah, tanpa sengaja, takdir mempertemukannya kembali dengan masa lalunya. Suatu sore, mobil hitam berhenti di depan kedainya. Dari dalam, keluar Bu Yuni,
dengan wajah letih dan langkah yang tidak seangku dulu. Mira terpaku. Ia berdiri mematung di balik meja kasir. "Assalamualaikum." Suara Bu Yuni terdengar ragu. "Waalaikumsalam, Bu," jawab Mira datar. Bu Yuni menatap sekeliling. "Ini tempatmu?" "Iya." "HM." Bu Yuni menunduk. "Aku cuma lewat. Nggak sengaja lihat papan nama." Mira tidak menjawab. Ia hanya mempersilakan duduk. Tapi Bu Yuni tidak duduk. Ia berdiri beberapa saat, lalu berkata lirih, "Rania, sudah 3 bulan menikah dengan Dimas, tapi sampai sekarang belum juga hamil." Mira tertegun. Ibu bawa dia periksa. Ternyata Dimas yang mandul. Dek. Dunia seakan berhenti berputar. Mira menahan napas, matanya membelalak. Tapi ia tidak berkata apa-apa. "Maaf, Mir," kata Bu Yuni akhirnya. "Kau bukan perempuan mandul. Aku salah. Dan aku telah menghancurkan hidupmu." Mira menghela napas panjang. Ia menatap ibu mertuanya itu, atau lebih tepatnya, mantan ibu mertuanya. "Bu, saya sudah melewati semua luka itu. Saya nggak butuh permintaan maaf. Karena hidup sudah cukup mengajari saya untuk berdamai dengan rasa sakit." Bu Yuni menunduk. Ia terlihat menyesal, benar-benar menyesal. Mira hanya menatapnya tenang. "Ada yang mau ibu pesan?" tanya Mira, kembali menjadi pelayan kedai. Bu Yuni mengangguk pelan. "Kopi hitam. Tanpa gula." Mira masuk ke dalam, menyiapkan kopi, lalu mengantarkannya tanpa berkata apa-apa. Sore itu, 2 perempuan duduk dalam diam. Yang satu pernah menyakiti, yang lain pernah disakiti. Tapi kini, luka itu sudah berubah menjadi kekuatan. Dan Mira tahu, inilah akhir dari satu babak kelam dalam hidupnya, sekaligus awal dari sebuah kehidupan baru. Mira menangis bukan karena sedih, tapi karena ini adalah bukti bahwa dia bukan mandul. Tangis Mira pecah di ruang praktik dokter itu. Bukan lagi karena luka yang ditorehkan oleh Dimas atau hinaan dari ibu mertuanya yang menusuk seperti sembilu. Tangis itu mengalir dalam bentuk syukur. Dalam bentuk pembuktian bahwa ia tidak seburuk yang dikatakan orang. "Bu Mira, apakah Anda baik-baik saja?" tanya dokter perempuan yang tadi memeriksanya. Mira mengangguk pelan, meski air matanya tak berhenti mengalir. Ia meremas kuat-kuat hasil USG yang baru saja diberikan. Di dalam gambar itu, terlihat satu titik kecil, janin yang baru berusia 6 minggu. Kecil, namun penuh kekuatan. Janin itu adalah anugerah sekaligus jawaban dari doa-doanya selama ini. "Aku hamil, Dok," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Dokter tersenyum lembut. "Iya, dan usia kandungan ibu sekitar 6 minggu. Kandungan ibu sehat. Hanya saja karena kondisi emosional ibu tampaknya cukup labil. Saya sarankan untuk banyak istirahat, hindari stres berlebihan." Mira mengangguk lagi. Ia mengucap terima kasih berulang-ulang sebelum meninggalkan ruangan itu dengan langkah pelan. Langit sore mendung saat ia keluar dari klinik. Angin meniup lembut jilbab dan baju lusuh yang ia kenakan. Tapi meskipun tubuhnya lelah dan hatinya masih menyimpan luka, ada cahaya kecil yang mulai tumbuh dalam jiwanya. Cahaya harapan. Sesampainya di kontrakan sempit tempat ia tinggal sejak diceraikan, Mira duduk bersandar di dinding. Tangannya menyentuh perutnya yang masih rata. Matanya menatap langit-langit kamar yang rembes air hujan. Tapi senyumnya perlahan muncul. "Kamu hadiah dari Allah," ucap Mira lirih. "Hadiah dari semua sabar dan luka yang kubiarkan menampar hatiku tanpa pernah kubalas." Beberapa hari berlalu, Mira mulai menjalani hidupnya dengan lebih hati-hati. Ia tetap bekerja serabutan, membersihkan rumah tetangga, menjadi pengupas bawang di warung nasi Padang, bahkan sesekali membantu di warung kelontong dekat kontrakan.
Semua ia lakukan demi menabung dan mempersiapkan kelahiran calon buah hatinya. Perutnya belum membesar, tapi rasa tanggung jawab dalam dirinya sudah seperti seorang ibu seutuhnya. Ia tidak lagi tidur larut hanya untuk menangisi masa lalu. Kini ia terbangun lebih awal, bekerja lebih keras, dan menghindari segala hal yang bisa membahayakan janinnya. Namun, kehidupan tetap tidak semudah yang ia harapkan. Suatu sore, saat Mira sedang menyapu halaman rumah seorang majikan, ia merasa pusing luar biasa. Dunia seperti berputar, dan ia meraba dinding pagar untuk menopang tubuhnya. "Mira, kamu kenapa?" tanya Bu Yati, pemilik rumah yang selama ini memperkerjakannya. "Saya pusing, Bu," ujar Mira sambil mengatur napas. Bu Yati buru-buru membantunya duduk. Setelah Mira menjelaskan bahwa dirinya sedang hamil, wajah Bu Yati berubah haru. Ia menatap Mira dengan simpati. "Subhanallah, aku tahu kamu perempuan baik, Mir. Kalau kamu butuh bantuan, bilang ya. Jangan sungkan. Jangan terlalu dipaksakan juga kerjanya," kata Bu Yati sambil memegang tangan Mira. Kebaikan itu membuat Mira makin tersentuh. Di tengah dunia yang seolah membencinya, ternyata masih ada orang yang melihatnya sebagai manusia, bukan beban. Malam itu, Mira menulis di buku harian lusuhnya. Ia belum punya ponsel canggih untuk menulis di aplikasi atau medsos seperti orang lain. Ia hanya punya buku kecil dan pena bekas, tapi dari situlah ia mencurahkan isi hati. "Hari ini aku kembali diberi pelajaran oleh Allah, bahwa bahkan dalam kekurangan, kebaikan bisa hadir dari arah yang tak disangka. Aku akan menjaga anak ini sebaik mungkin. Dan satu hari nanti, Dimas dan ibu mertuaku akan tahu bahwa aku bukan wanita yang mandul, tapi wanita yang pernah mereka sia-siakan." Air matanya menetes ke halaman buku itu, namun bukan lagi air mata duka, melainkan air mata kekuatan yang baru. Waktu berlalu, bulan demi bulan, dan perut Mira mulai membesar. Ia tetap bekerja, tapi kini dengan batasan yang ia atur sendiri. Beberapa pekerjaan berat ia tolak. Untungnya, beberapa majikan mengerti dan tetap memberi bantuan. Namun hidup tetap keras. Suatu hari, Mira melihat Dimas dari kejauhan, sedang turun dari mobil bersama istrinya yang baru. Mereka tampak mesra. Wanita itu cantik dan berpenampilan mewah. Dimas tertawa, memegangi tangan wanita itu seperti tak pernah terjadi apapun dalam hidupnya. Mira segera membalikkan badan. Ia takut Dimas melihatnya dalam keadaan seperti ini. Ia tidak ingin bertemu, apalagi berbicara. Tapi langkahnya tertahan oleh suara yang sangat dikenalnya. "Mira." Langkah Mira berhenti. Suara itu, suara yang dulu membuatnya jatuh cinta, tapi kini hanya menghadirkan luka. "Mira, itu kamu." Mira perlahan berbalik. Dimas berjalan mendekatinya dengan alis yang mengerut. Istri barunya menatap dari belakang dengan wajah heran. "Kamu tinggal di sini?" tanya Dimas. Mira menunduk, tangan memegangi perutnya yang sudah mulai tampak jelas. "Ya, aku tinggal di dekat sini." Mata Dimas mengarah ke perut Mira. Seketika wajahnya berubah. Matanya melebar, dan bibirnya gemetar. "Kamu hamil?" Mira mengangguk pelan. 6 bulan. Dimas seperti tertampar. Napasnya tercekat. Wajahnya pucat. "Jadi, selama ini, kamu?" "Ya," jawab Mira pelan. "Aku tidak mandul." Hening. Dimas menoleh ke arah istrinya, lalu kembali memandang Mira. "Mira, aku nggak tahu. Maaf, aku." Mira menatapnya tanpa emosi. Luka di hatinya terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata maaf. "Kamu nggak perlu minta maaf. Sekarang aku sudah tahu siapa dirimu. Dan aku bersyukur, karena Allah memberi aku anak ini,
Bukan saat aku masih menjadi istrimu. Karena kalau masih, mungkin dia akan tumbuh di rumah penuh hinaan dan cacian. Dimas terdiam. Mira melanjutkan, kau tahu, Dim, anak ini bukan cuma darah dagingku. Dia adalah kekuatanku. Bukti bahwa aku bukan wanita yang pantas diperlakukan seperti sampah. Setelah berkata demikian, Mira melangkah pergi. Tak peduli dengan tatapan Dimas atau istrinya. Ia menggenggam perutnya dengan hati yang penuh keberanian. Anak ini adalah harapan. Anak ini adalah kebanggaan. Dan ia akan membesarkannya tanpa rasa takut. Malam itu, di bawah cahaya lampu remang kontrakannya, Mira kembali menulis. Hari ini aku bertemu dengan masa laluku. Tapi aku tidak merasa lemah. Aku tidak merasa ingin kembali. Justru aku merasa menang. Karena saat aku ditinggalkan dalam kehancuran, aku bangkit. Dan hari ini, dia melihatku berdiri. Aku akan melahirkan anak ini dalam kebahagiaan, bukan dendam. Tapi aku tak akan lupa siapa yang pernah menelantarkan kami. Angin malam meniup tirai jendela kecil. Mira menatap keluar, ke langit malam yang bertabur bintang. Dalam kesunyian itu, ia berbisik, terima kasih, ya Allah, karena Engkau beri aku anugerah di balik luka. Kalimat itu terus terngiang dalam hati Mira saat malam-malamnya menjadi saksi perjuangan yang tak berkesudahan. Sebuah anugerah yang datang tidak sesuai rencana, namun harus diterima dengan keberanian yang luar biasa. Mira menjalani kehamilan ini sendirian, tanpa pegangan, tanpa sandaran. Ia tahu jika ia mengabarkan kehamilannya kepada Dimas, itu hanya akan membuka luka lama yang belum benar-benar sembuh. Apalagi, hubungan mereka kini sudah berakhir di meja perceraian. Haturnya masih tersayat oleh pengkhianatan dan penolakan yang begitu dalam. Sejak mengetahui dirinya hamil, Mira memilih untuk menutup rapat rahasia ini, bahkan dari orang-orang terdekatnya sekalipun. Ia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Sebuah beban berat yang nyaris membuatnya tenggelam, namun tidak pernah ia perlihatkan keluar. Pagi itu, di sebuah kontrakan kecil yang sederhana, Mira bangun dengan perasaan campur aduk. Mual dan lelah menyergap tubuhnya yang mulai terasa berat. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin yang retak di sudut kamar. Wajah yang dulu cerah penuh harap kini tampak sayu dan letih. Tahan, Mira. Ini semua demi dia, bisiknya lembut, sambil mengelus perutnya yang mulai membulat. Setiap hari adalah perjuangan. Pekerjaan serabutan tetap harus dijalani, walaupun terkadang terasa seperti menghancurkan diri sendiri. Tubuh yang lemah karena hamil muda, dipaksa untuk tetap kuat demi mengumpulkan uang. Uang yang akan digunakan untuk menyambut kehidupan baru yang tengah tumbuh dalam rahimnya. Mira tidak punya keluarga yang bisa ia andalkan. Kedua orang tuanya sudah tiada, dan sahabat yang dulu ia miliki mulai menjauh karena kehidupan Mira yang berubah drastis. Tidak apa-apa. Aku bisa sendiri, katanya berulang kali, seperti mantra agar dirinya tidak mudah menyerah. Hari-hari berjalan lambat dan penuh air mata yang tak pernah berhenti. Malam-malam panjang diisi dengan doa dan harapan. Mira menulis di buku hariannya setiap malam, mencurahkan segala rasa sakit dan kebahagiaan yang bercampur. Kadang, ia merasakan kesepian yang begitu menyakitkan. Diam-diam menangis dalam gelap, merindukan suami yang dulu selalu menguatkannya, namun kini menjadi bayangan pahit yang hanya menyisakan luka. Namun ada satu hal yang membuat Mira terus bertahan, bayangan bayi yang sedang tumbuh di dalam perutnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi ibu yang kuat, yang bisa memberikan cinta dan kasih sayang tanpa syarat, berbeda dengan cinta yang dulu ia terima dari Dimas. Di sisi lain kehidupan Dimas, kebahagiaan yang tampak di permukaan mulai retak juga. Istri barunya, wanita yang dipilih oleh ibu Dimas, ternyata belum juga bisa memberikan kabar kehamilan setelah berbulan-bulan menikah.
Rasa frustasi perlahan menyelimuti rumah tangga baru mereka. Dimas yang dulu penuh semangat, mulai terlihat lesu dan sering marah tanpa alasan jelas. Hubungan mereka pun menjadi semakin renggang. Ibu mertua Mira, Bu Yuni, pun mulai merasa gelisah. Ia mulai menekan Dimas agar segera mencari solusi lain, bahkan mulai berbicara secara terbuka tentang kemungkinan menikah lagi jika istri keduanya juga tidak bisa memberikan keturunan. Dim, kamu harus pikirkan masa depan keluarga ini. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk punya keturunan yang benar-benar dari darah daging kita. Suara Bu Yuni terdengar tegas tapi penuh tekanan. Dimas yang merasa terjepit, semakin sulit mengambil keputusan. Perasaannya kacau antara rasa bersalah terhadap Mira, tekanan dari ibu, dan harapan yang terus dipupuk dari istri barunya. Sementara itu, Mira menghadapi hari-harinya yang semakin berat. Mual yang semakin sering datang, sakit punggung, dan lelah yang tak tertahankan sering membuatnya ingin menyerah. Tapi ia tahu, di balik setiap rasa sakit itu ada kehidupan yang sedang tumbuh dan bergantung padanya. Pada suatu sore yang hujan turun dengan deras, Mira harus tetap keluar untuk mengambil upah membersihkan rumah tetangga. Ia tak punya pilihan selain bekerja. Saat berjalan di bawah hujan, perutnya tiba-tiba terasa kram hebat. Tangannya memegang erat pinggangnya, wajahnya berubah pucat. Rasa sakit yang menusuk membuatnya terhuyung. Namun ia tetap memaksakan diri untuk berjalan ke rumah tetangga itu, menahan air mata yang hampir tumpah. Di dalam hati kecilnya, Mira berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku dan bayi ini terjatuh dalam kesakitan." Malam harinya, Mira terbaring di tempat tidur dengan tubuh yang gemetar karena kram yang masih menyisa. Ia memejamkan mata, mengingat kembali momen-momen manis bersama Dimas dulu, sebelum semuanya berubah. Dulu aku merasa aman dan dicintai, sekarang aku hanya bisa berharap pada kekuatan yang lebih besar, lirihnya. Namun, meski didera sakit dan kesepian, Mira tidak pernah menyerah. Ia mulai mencari komunitas ibu hamil di sekitar tempat tinggalnya, berharap mendapatkan dukungan dan informasi tentang kehamilan. Meski awalnya malu dan takut bertemu orang baru, perlahan ia mulai terbuka dengan beberapa ibu-ibu muda yang tinggal di lingkungan yang sama. Mereka memberikan sedikit kebahagiaan dan penghiburan di tengah hidup yang penuh tekanan. "Jangan putus asa, Bu Mira. Kami di sini untuk saling mendukung," kata seorang ibu muda bernama Sari dengan senyum tulus. Mira merasa hangat. Sekali lagi, ia tahu bahwa dalam kesunyian, masih ada cahaya yang bisa menghangatkan jiwa. Hari-hari terus berganti. Mira yang semakin membulat, belajar tentang rasa syukur yang sesungguhnya. Ia mulai berdamai dengan masa lalunya, meski luka itu masih ada, tapi kini tidak lagi menguasai hidupnya. Ia tahu, dirinya tidak sendirian. Bayi yang ada di dalam kandungannya adalah anugerah terindah, pengingat bahwa hidup selalu memberikan kesempatan kedua, bahkan kepada orang yang pernah terluka paling dalam. Di balik kesunyian, ada kekuatan yang tumbuh perlahan. Mira bertekad untuk membesarkan anaknya dengan penuh cinta dan keberanian, menjadi ibu yang tak hanya kuat menghadapi dunia, tapi juga mampu menciptakan dunia yang lebih baik untuk anaknya. Di ujung episode ini, Mira menatap langit malam dari jendela kontrakannya. Bintang-bintang bertaburan seperti saksi bisu perjuangan dan harapannya. "Ini bukan akhir cerita," bisiknya lirih. "Ini adalah awal dari hidup baru. Untukku, dan untuk anakku." Beberapa minggu setelah malam itu, tubuh Mira mulai menyiapkan diri menghadapi saat paling menentukan dalam hidupnya. Hari yang selama ini ditunggu dengan campur aduk harap dan ketakutan, kelahiran anaknya. Mira ingat betul betapa berat perjuangannya selama 9 bulan kehamilan. Ia mengingat setiap sakit, setiap air mata yang jatuh, dan setiap doa yang tak pernah putus ia panjatkan. Kini, semua rasa sakit itu akan berbuah menjadi keajaiban nyata. Suatu pagi yang cerah, Mira merasakan kontraksi mulai datang.
Jantungnya berdegup kencang, campur aduk antara rasa takut dan bahagia. Ia segera bergegas ke rumah sakit kecil di dekat kontrakannya. Dokter dan suster menyambutnya dengan penuh perhatian. Meski tempatnya sederhana, mereka semua berusaha memberikan yang terbaik. Mira tahu, disinilah anaknya akan lahir ke dunia. Beberapa jam berlalu penuh perjuangan. Mira menggenggam tangan suster erat, sesekali menangis dan berteriak menahan sakit. Namun di balik semua itu, ada kekuatan luar biasa yang mengalir dalam dirinya. Sebentar lagi, Bu. Tahan ya. Suara dokter menenangkan. Akhirnya, teriakan tangisan seorang bayi pecah, memecah sunyi ruang persalinan. Mira mendengar suara itu dengan penuh haru. Alhamdulillah, sehat, kata dokter sambil mengangkat bayi itu ke arah Mira. Mira memandang bayi laki-laki mungil yang baru saja lahir. Matanya yang bening dan hidung kecil itu mengingatkan Mira pada sosok Dimas ketika masih bayi. Wajah itu seolah menjadi pengingat masa lalu yang pahit, tapi juga anugerah yang tak ternilai. Air mata bahagia membasahi pipi Mira. Namanya Arga, bisiknya dengan suara serak tapi penuh harapan. Arga, bayi kecil yang kini menjadi sumber kekuatan baru bagi Mira. Ia berjanji akan membesarkan Arga dengan kasih sayang yang melimpah, menjadi ibu sekaligus ayah yang selalu ada untuknya. Meski tak punya Dimas di sisinya, Mira tak ingin hidup Arga penuh dengan luka seperti dirinya dulu. Ia ingin Arga tahu arti cinta yang tulus dan perjuangan yang tak pernah berhenti. Di sisi lain, kehidupan Dimas berubah semakin kacau. Istri barunya yang tak kunjung hamil membuat suasana rumah tangga mereka penuh ketegangan. Dimas yang dulu penuh percaya diri kini sering murung dan mudah marah. Kenapa kamu belum hamil juga? Dimas pernah meluapkan amarahnya pada istri barunya tanpa alasan yang jelas. Istri barunya hanya bisa menangis dan pasrah. Ia merasa tertekan dan tak berdaya. Bu Yuni pun semakin menekan Dimas, membuat suaminya semakin stres dan bingung. Dim, kamu harus segera pikirkan solusi lain. Jangan sampai keluarga kita jadi tercoreng hanya karena masalah ini. Dimas merasa terpojok dan bingung. Ia mulai mempertanyakan keputusan yang sudah diambilnya. Sementara bayangan Mira dan anak yang mungkin tak pernah ia tahu keberadaannya terus menghantui pikirannya. Suatu malam, Dimas duduk termenung di ruang tamu. Ia memikirkan semua yang telah terjadi. Rasa rindu dan penyesalan mulai merayapi hatinya. Namun ia terlalu terluka untuk mengakui perasaan itu. Apakah aku sudah salah? Gumamnya dalam hati. Dimas mulai mengamati tanda-tanda kecil di lingkungan sekitar. Kabar tentang seorang wanita yang melahirkan bayi mirip dirinya mulai beredar tanpa ia ketahui siapa sebenarnya wanita itu. Keraguan-raguan dan rasa penasaran mulai tumbuh, membuka pintu untuk sebuah konflik baru yang tak terelakkan. Sementara itu, Mira tengah sibuk mengurus Arga. Meski hidup pas-pasan, ia tak pernah membiarkan Arga merasakan kekurangan kasih sayang. Ia menenangkannya di malam hari, menyanyikan lagu pengantar tidur dengan suara lembut. Arga, kamu adalah harapan Mama. Mama akan berjuang demi kamu, ucap Mira sambil mengusap kepala kecil anaknya. Setiap senyum Arga adalah obat penghilang lelah dan luka yang selama ini Mira rasakan. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi kini ada alasan kuat untuk terus melangkah maju. Di tengah kebahagiaan kecil itu, Mira masih menyimpan rahasia besar yang bisa mengubah segalanya. Ia belum berani menghubungi Dimas, apalagi memberitahukan tentang Arga. Rasa sakit dan kecewa masih terlalu besar untuk dilupakan. Namun ia tahu, suatu saat kebenaran harus keluar. Arga berhak tahu tentang ayah kandungnya. Tapi saat ini, Mira hanya ingin hidup damai dan fokus pada bayi kecil yang kini menjadi segalanya. Hari-hari Mira penuh dengan perjuangan, tetapi juga penuh harapan. Ia terus mencari pekerjaan sambilan yang bisa dilakukan sambil mengurus Arga.
Tetangga sekitar mulai mengenal Mira sebagai ibu muda yang tangguh dan penuh semangat. Tak jarang mereka menawarkan bantuan atau sekadar menyapa dengan hangat, memberikan Mira sedikit sinar di tengah kegelapan hidupnya. Mira tersenyum, meski hatinya masih sering merindukan masa lalu. Ia percaya, masa depan yang cerah sedang menunggu. Di sisi lain, Dimas semakin terjebak dalam tekanan yang tak kunjung usai. Rasa bersalah dan kegalauan menghantui setiap langkahnya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah selama ini ia sudah benar mengambil keputusan? Suatu malam, Dimas tanpa sengaja mendengar percakapan tetangga tentang seorang wanita yang melahirkan bayi laki-laki yang sangat mirip dengannya. Hatinya bergejolak. Rasa penasaran dan gelisah mulai menguasainya. Apakah ini tentang Mira? Apakah anak itu miliknya? Namun rasa ego dan luka membuatnya tetap membiarkan rasa itu bersembunyi dalam diam. Mira yang memandangi Arga yang tertidur pulas di pangkuannya. Wajah kecil itu begitu damai, jauh dari drama dan kepahitan dunia dewasa. Semua perjuangan ini terbayar sudah. Arga, kamu adalah harapanku, cahaya dalam gelap, bisik Mira penuh haru. Di balik itu, jauh di tempat lain, Dimas duduk termenung dengan tatapan kosong, memikirkan masa depan yang semakin rumit dan penuh misteri. Hatinya berkecamuk dengan beribu pertanyaan dan penyesalan yang tak kunjung reda. Bayangan Arga, anaknya yang selama ini tak pernah ia tahu keberadaannya, terus menghantui pikirannya. Ia sudah menyelidiki dengan diam-diam, berbicara dengan beberapa orang yang pernah mengenal Mira setelah kepergiannya. Hatinya tergetar saat mendapatkan konfirmasi pasti, Arga adalah darah dagingnya sendiri. Kebenaran itu bagai petir di siang bolong, menerangi semua kebohongan dan penyesalan yang selama ini disembunyikan. Dimas merasa seperti tersentak dari mimpi buruk panjang yang ia ciptakan sendiri. Ia sadar, selama ini ia telah membuat kesalahan besar yang tak bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata manis. Namun, ada satu hal yang kini menjadi tujuan hidupnya, kembali kepada Mira dan anaknya, memperbaiki semua yang telah hancur. Hari itu, dengan hati yang berat tapi penuh tekad, Dimas melangkah ke rumah kontrakan kecil Mira. Wajahnya penuh kecemasan dan rasa bersalah. Ia tahu, tidak mudah untuk memohon maaf, apalagi meminta kesempatan kedua. Mira membuka pintu, tampak terkejut melihat Dimas berdiri di depannya. Wajahnya yang dulu begitu hangat kini berubah menjadi dingin dan penuh luka. Dimas, suara Mira lirih, seolah menahan gelombang emosi yang ingin meledak. Dimas menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Mira, aku datang bukan untuk menyakiti lagi. Aku tahu aku sudah berbuat salah besar. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali. Untuk Arga. Untuk keluarga kita. Mira menatap Dimas dengan mata yang sudah tidak mudah terbuai oleh kata-kata manis. Luka yang dalam masih membekas di hatinya. Dan air mata yang dulu tumpah tak lagi mudah untuk dilupakan. Namun melihat pria yang pernah ia cintai itu kini menangis di hadapannya, hati Mira terasa terkoyak. Ia tahu Dimas benar-benar menyesal. Tapi apakah itu cukup? Dimas, suara Mira serak dan penuh kepahitan. Kau pikir semua luka itu bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf? Dimas terdiam, air mata mengalir deras di wajahnya. Ia merasa seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Mira membiarkan dirinya menangis, tapi bukan karena bahagia. Tangisnya adalah luapan dari semua kesedihan yang ia pendam selama ini. Bayangan pengkhianatan, penolakan, dan penderitaan terus menghantui setiap detik kehidupannya. Tolong mengerti, Dimas. Aku sudah berjuang sendirian selama ini. Aku yang membesarkan Arga. Aku yang berjuang menghadapi semua rasa sakit. Aku bukan lagi gadis polos yang mudah kau sakiti dan minta maaf seenaknya. Dimas mengangguk, rasa bersalahnya tak tertahankan. Ia tahu, ia telah kehilangan begitu banyak waktu berharga bersama Mira dan anaknya.
Dalam keheningan itu, Arga yang masih kecil tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Matanya yang bening menatap ayahnya dengan polos. Suasana menjadi semakin haru. Dimas menatap Arga dengan penuh kasih, seolah ingin meminta maaf langsung kepada anaknya yang tak bersalah. Ia merasakan gelombang cinta dan tanggung jawab yang selama ini tertunda. Mira melihat tatapan itu dan merasakan sedikit kehangatan, tapi ia masih harus melindungi hatinya. Ia tahu, memaafkan bukan hal mudah. Apalagi setelah semua yang terjadi. Hari-hari berikutnya, Dimas terus berusaha menunjukkan perubahan. Ia datang membawa buah tangan, membantu Mira dengan kebutuhan Arga, dan berusaha menjadi ayah yang baik. Namun, Mira tetap menjaga jarak. Ia takut berharap terlalu banyak, takut terluka lagi. Ia lebih memilih menjaga hati dan anaknya dengan ketat. Sementara itu, Bu Yuni yang mendengar kabar tentang kedatangan Dimas mulai marah dan menentang keras. Dimas, jangan bodoh. Itu wanita sudah menghancurkan keluargamu. Jangan ulangi kesalahan itu. Dimas harus memilih antara ibunya dan Mira, antara masa lalu dan masa depan. Tekanan itu semakin berat, tapi ia sudah terlanjur jatuh cinta kembali pada Mira dan anaknya. Suatu malam, Dimas mengajak Mira bicara serius. Ia mengakui semua kesalahannya, termasuk sikapnya yang mudah terpengaruh ibu dan tak mendukung Mira selama ini. Mira, aku tahu aku salah besar. Tapi aku janji, aku akan berubah. Aku ingin membangun keluarga kita kembali, bukan demi aku, tapi demi Arga. Dia berhak punya ayah yang ada di sampingnya. Mira hanya menatapnya dengan mata penuh luka dan keraguan. Dimas, waktu dan luka bukan hal yang mudah dilupakan. Kalau kau benar-benar mau, buktikan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Dimas merasa berat mendengar itu, tapi ia mengerti. Perjalanan memperbaiki semua ini masih panjang dan penuh tantangan. Mira pun perlahan mulai membuka diri, tapi tetap dengan hati-hati. Ia ingin melihat apakah Dimas benar-benar tulus dan siap bertanggung jawab. Namun kali ini, Mira tak ingin lagi tergoda oleh rayuan dan kata-kata manisnya. Kali ini, ia sudah mempersiapkan jawaban yang elegan, tegas, namun tetap penuh martabat. Dimas, Mira memulai dengan suara lembut tapi penuh keyakinan. Sebelum kau meminta semuanya seperti dulu, aku ingin kau dengar apa yang aku rasakan selama ini. Selama kehamilan, aku berjuang sendirian, menghadapi setiap rasa sakit, ketakutan, dan keraguan tanpa satupun tangan yang menggenggam tanganku. Dimas terdiam, tatapannya penuh penyesalan. Namun Mira masih terus melanjutkan ceritanya dengan tenang. Ketika kau dan ibumu mengusirku dari rumah, aku bukan hanya kehilangan suami, tapi juga tempatku merasa aman. Aku menjalani semua proses itu tanpa bantuanmu, tanpa kehadiranmu, bahkan tanpa sedikit pun perhatian. Semua penderitaan itu aku tanggung sendiri demi anak kita, Arga. Mata Dimas mulai berkaca-kaca. Namun kali ini, Mira tak memberi ruang untuk belas kasihan yang kosong. Ia menatap suaminya dengan tatapan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dimas, aku tahu kau menyesal. Tapi menyesal saja tidak cukup. Aku telah memilih jalanku sendiri, dan aku bahagia dengan apa yang telah aku bangun. Saat itu, Bu Yuni, Ibu Dimas, muncul di pintu, wajahnya penuh penyesalan dan rasa bersalah. Mira, aku salah, aku terlalu keras padamu. Kami semua menyesal atas apa yang terjadi. Tolong beri Dimas kesempatan. Mira menoleh, menatap Bu Yuni dengan tatapan tenang tapi penuh ketegasan. Dulu kalian buang aku seperti sampah, Bu Yuni. Tidak ada satupun yang peduli saat aku hamil dan kesepian. Sekarang, jangan datang hanya karena anakku ini emas bagi kalian. Bu Yuni terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Dimas memandang ibunya dengan rasa bingung, sementara Mira berjalan perlahan menuju Arga yang sedang bermain di sudut ruangan. Anakku,
kata Mira lembut sambil menggendong Arga. Kau adalah alasan aku bertahan melewati semua itu. Mira tersenyum penuh haru, seolah menyampaikan bahwa semua penderitaan itu menjadi berharga karena adanya Arga. Setelah pertemuan itu, Mira semakin fokus pada kehidupannya yang baru. Ia membuka bisnis kecil di bidang catering yang selama ini menjadi impiannya. Lewat kerja keras dan ketekunan, usahanya perlahan mulai berkembang. Ia menerima banyak pesanan dari tetangga hingga keluar lingkungan kontrakannya. Arga tumbuh sehat, ceria, dan selalu menjadi sumber kebahagiaan bagi Mira. Mereka menjalani hari-hari dengan penuh cinta dan tawa meski tanpa kehadiran Dimas. Sementara itu, Dimas harus menghadapi kenyataan pahit di rumahnya sendiri. Istri barunya yang dulu dipilihkan oleh ibunya ternyata tidak seperti yang diharapkan. Perselingkuhan mulai tercium, rumah tangganya yang baru perlahan runtuh. Ia kehilangan segalanya, termasuk kepercayaan dan harga dirinya. Dimas sering termenung, mengingat masa lalu dan semua kesalahan yang pernah ia buat. Setiap malam, penyesalan itu datang menghantui tanpa henti. Suatu sore yang cerah, Mira dan Arga berjalan di taman dekat rumah mereka. Angin sepau-sepau menerpa wajah Mira, sementara Arga berlari kecil dengan tawa riang. Mira berhenti sejenak, memandang ke arah anaknya dengan mata penuh cinta dan kekuatan. Kau adalah alasanku bertahan, nak, ucap Mira lirih, seolah berbicara bukan hanya untuk Arga, tapi juga untuk dirinya sendiri. Di saat itu, segala luka, air mata, dan perjuangan yang telah dilaluinya terasa begitu berarti. Mira tahu, ia telah memenangkan pertarungan hidupnya dengan cara yang paling elegan dan bermartabat. Cerita mereka bukan hanya tentang luka dan penyesalan, tapi juga tentang keberanian untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan sejati. Mira dan Arga melangkah maju, meninggalkan bayang-bayang masa lalu dan menatap masa depan yang penuh harapan. Sementara Dimas harus menerima kenyataan pahit bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf. Hidup seringkali tidak berjalan sesuai rencana. Ada kalanya kita mengalami luka, pengkhianatan, dan kekecewaan yang begitu dalam hingga terasa sulit untuk bangkit. Namun, dari setiap luka itu, kita bisa belajar untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Jangan pernah biarkan seseorang merendahkan harga dirimu hanya karena kamu belum bisa memenuhi harapan mereka. Harga diri dan kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan orang lain. Seperti Mira, keberanian untuk berdiri sendiri dan memperjuangkan kebahagiaan yang tulus adalah bentuk kemenangan terbesar dalam hidup. Jangan takut memulai lembaran baru, sebab setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Mira dan Arga hingga akhir cerita. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kamu untuk selalu kuat menghadapi tantangan dan tetap percaya bahwa kebahagiaan sejati ada dalam genggamanmu sendiri. Tetap semangat, dan jangan lupa jaga hati serta harga dirimu. Sampai jumpa di cerita berikutnya dengan kisah penuh warna dan inspirasi yang tak kalah menarik. Salam hangat.